سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, Rabbuna, yaitu Rabb kita yang bermakna khaliquna wa raziquna wa musabbiruna, yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita dan mengatur kehidupan di alam ini. Kita bersyukur kepadanya atas berbagai kenikmatan yang senantiasa Allah Jalla wa'ala curahkan kepada kita hingga detik ini. Dan di antara kenikmatan yang paling besar yang senantiasa kita mengingat dan kita ingatkan adalah kenikmatan berjalan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenikmatan inilah yang membedakan antara seseorang dengan kaum muslimin, terlebih lagi dengan orang-orang yang kafir, yakni dengan kaum muslimin yang mereka mendapatkan hidayah petunjuk kepada agama Islam, akan tetapi mereka tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akan tetapi akidah mereka wa ibadah mereka mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga suatu kenikmatan yang sangat besar manakala kita diberikan hidayah ilal Islam wa fil Islam, kepada agama Islam, dan dipilihkan jalan untuk memahami agama Islam ini dengan benar, yaitu jalan yang diridhoi Allah Azza wa Jalla, yakni jalan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya, maka hendaknya setelah kita mendapatkan hidayah ini, kita berusaha untuk meniti jalan mereka dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk di dalamnya, ya di dalam kehidupan ya berumah tangga antara seorang suami dengan istrinya, antara suami dengan istrinya dan istri dengan suaminya.
maka hendaknya yang menjadi panduan, yang menjadi pedoman di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam menjalankan kehidupan ini adalah kita mencontoh kepada generasi yang terbaik, yakni generasi salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana kehidupan mereka di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ini, bagaimana kehidupan seorang suami bersama istrinya dan pergaulannya, demikian pula seorang istri bersama suaminya. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan sebagaimana yang telah diraih oleh mereka, maka hendaknya kita mempelajari dan kembali membuka pelajaran-pelajaran sejarah bagaimana kehidupan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in di dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Bagaimana ketika mereka mendapatkan berbagai macam masail atau masyakil, permasalahan-permasalahan, cobaan-cobaan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jangan sampai ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla hanya dari sisi lahiriah semata, hanya dari sisi penampilan semata, di mana kita menampilkan secara zahir bahwasanya kita berjalan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan mulai dari libas, pakaian kita, mulai dari berbagai macam sunnah-sunnah yang bisa dilihat, dan penampilan-penampilan lahiriah yang bisa dilihat. Akan tetapi dari sisi hatinya, dari sisi pola hidupnya, dari sisi kehidupannya, maka tidak jauh berbeda dengan mereka-mereka yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita berusaha, dan ini yang paling penting, bagaimana memperbaiki hati kita, memperbaiki kalbu kita untuk bisa menerima agama Allah dan bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya, serta menjadikan mereka sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri teladan bagi kehidupan kita ketika kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita meniru mereka, wanita-wanita yang fasiqah, wanita-wanita yang fasik. Ia mengajarkan untuk seorang istri berani kepada suaminya, seorang istri tidak lagi taat kepada suaminya, melakukan nusyuz, durhaka kepada suaminya. Ia berhak untuk memimpin dan memberikan perintah kepada suaminya. Sebagaimana kita melihat di dalam kehidupan sekarang ini dengan dalih emansipasi wanita. Maka jangan sampai kita dengan kehidupan-kehidupan yang seperti ini, yang memang mereka hanya membebek kepada kehidupan barat, yang mereka adalah orang-orang yang kafir, yang fasik. Mereka berusaha menjauhkan kalian semua, baik suami atau istri, dari tuntunan ajaran Islam yang penuh dengan keindahan, yang apabila kalian mengerjakannya, kalian akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan penuh dengan kasih sayang dan juga kebahagiaan jadi dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Sehingga mulai ketika kalian mendapatkan seorang suami atau ketika suami mendapatkan seorang istri, maka jadikanlah pedoman salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in di dalam kehidupan kalian. Berusaha mempelajari bagaimana para sahabat di dalam bermuamalah dengan istri-istri mereka, terlebih lagi Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula para sahabiah atau ummahatul mukminin
wanita-wanita salihah, bagaimana muamalah mereka bersama suami mereka, yang jelas-jelas mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kehidupan yang ada di sana kekurangan dari sisi kepribadian, dari sisi perkara-perkara pribadi, dan itu adalah wajar manusiawi karena memang manusia biasa, tidak maksum kecuali Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, akan tetapi sungguh ketika kehidupan itu tersinari dengan cahaya Al-Quran, cahaya wahyu ilahi, cahaya as-sunnah, dan mereka menerapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya maka perkara yang kecil atau perkara yang berat akan menjadi ringan, perkara yang sulit akan menjadi mudah. Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga antum semuanya, ketika melalui kehidupan berumah tangga ini, hendaknya kalian senantiasa isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Jalla wa ala. Karena demikianlah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana disebutkan dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami beristi'anah, meminta pertolongan dan memohon pertolongan. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memikirkan apa sebenarnya doa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba ketika berada di dunia, maka beliau mendapati bahwasanya doa yang paling bermanfaat adalah doa seorang muslim, permintaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala dengan sebaik-baiknya. Dan beliau merenungi di dalam Al-Quran, maka beliau mendapati bahwasanya hal itu terdapat di dalam surah Al-Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Di sini disebutkan al-isti'anah setelah ibadah. Pada isti'anah minal ibadah ini menunjukkan bahwasannya hendaknya seseorang ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan ibadah tersebut dengan yasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjalankan ibadah, hendaknya dia tidak mengandalkan kepada kemampuannya, kepada kekuatannya. Yang terkadang kalau kita mengandalkan kepada kemampuan kita serba lemah. Tetapi ketika kita berusaha untuk melakukannya isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah, ya maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan, akan menguatkannya. Karena tipe orang-orang berbeda ketika melakukan sebuah ibadah, misalnya sholat. Ada di sana orang yang hanya mengandalkan ibadah sholat dengan kemampuannya secara pribadi, dengan fisik yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya tanpa isti'anah billah. Nah, maka yang terbaik adalah seseorang ketika melakukan ibadah, yakni dengan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Azza wa Jalla memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada dia untuk bisa mewujudkan peribadatan itu sebaik-baiknya. Ya. Nah, begitu juga ketika kehidupan berumah tangga, seorang suami ataupun istri, tentunya di dalam kehidupan berumah tangga itu banyak terkadang perkara-perkara yang kalau kita pikir, kalau kita timbang-timbang dengan kemampuan kita, kemampuan pribadi kita, apa yang ada pada diri kita seolah-olah tidak mampu. Tetapi insya Allah manakala kalian melaksanakannya isti'anah billah, dengan minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, maka perkara yang sulit akan menjadi mudah, dan perkara yang berat akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Ya, karena demikianlah janji Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan, akan menjadikan urusannya itu mudah baginya. Allah Jalla wa Ala akan memudahkan urusannya. Terkadang tidak terpikir, apakah saya mampu, misalnya seorang istri, selain memberikan pelayanan kepada seorang suami dengan sebaik-baiknya, dia harus memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Selain itu juga dia harus melakukan aktivitas-aktivitas di rumah suaminya, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, melakukan kewajibannya ya di rumah suaminya tersebut untuk bisa memberikan khidmah, memberikan pelayanan kepada suaminya dengan sebaik-baiknya. Maka salah satu kunci agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kalian, hendaknya kalian melakukan semuanya itu dengan isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya di dalam kehidupan suami istri ini masing-masing pihak menyadari akan berbagai macam kekurangan yang ada, dan banyak-banyak memberikan a'dzar, banyak-banyak memberikan uzur kepada masing-masingnya. Seorang suami banyak memberikan a'dzar kepada istri-istri mereka, di mana istri-istri mereka adalah seorang wanita yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari tulang rusuk yang bengkok. Sehingga kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan." Berikan wasiat, pergauli mereka dengan cara yang baik, para wanita, penuh dengan kesabaran, banyak memberikan adab, banyak memberikan uzur terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Karena kalau tidak seperti ini, kemudian kalian mendidik mereka dengan cara yang keras, maka kalian tidak akan bisa bersabar di dalam menghadapi mereka. Setinggi apapun keilmuan yang ada pada seorang wanita, tetap mereka penuh dengan kekurangan. Sehingga ketika kita tidak berusaha bersikap dewasa, memberikan a'dzar kepada mereka, ya maka tolak akan dijatuhkan kepada mereka karena ketidaksabarannya. Nah, dan yang namanya kesempurnaan itu hanya ada di sisi Allah Azza wa Jalla, di negeri akhirat. Tentunya berbeda antara wanita-wanita dunia dengan wanita-wanita di dalam jannah, di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga hendaknya seorang suami dia tidak membayangkan istrinya harus seperti mereka para bidadari-bidadari itu yang tidak memiliki kekurangan. Nah, istri-istri kalian adalah wanita biasa, apalagi yang baru mengenal dakwah, apalagi yang mereka jauh dari majelis ilmu, apalagi mereka yang kurang ilmunya, yang banyak ilmunya, atau yang pernah belajar lebih dahulu saja. Seperti itu kondisinya dan keadaannya. Sehingga banyak-banyak berdoa untuk kebaikan keluarga, kebaikan istri, pertahankan rumah tangga. Nah, ini adalah perkara yang seharusnya seorang suami memberikan perhatian dan menjadikan pegangan di dalam kehidupan mereka. Demikian pula para istri ketika dia menikah, maka dia menyadari bahwasanya posisinya sekarang ini adalah posisi sebagai seorang istri dari suami kalian, bukan lagi posisi yang seperti dahulu, ya di mana hak seorang suami adalah hak memiliki hak yang sangat besar terhadap kalian, bahkan hak seorang suami melebihi hak orang tua kalian.
dengan dalil hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wa kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, sungguh aku akan perintahkan seorang istri, seorang wanita untuk dia bersujud kepada suaminya. Padahal sujud merupakan ibadah yang khassah lillahi azza wa jalla, yang tidak diperuntukkan kepada makhluk. Tetapi kalau seandainya ini diperbolehkan, maka yang paling berhak untuk mendapatkan sujud dari seorang makhluk adalah suami dari istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya hak seorang suami itu adalah sangat besar. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya surga dan neraka itu adalah tergantung kepada suamimu. Dia adalah surga dan nerakamu. Nah, sehingga seorang wanita dia berusaha, dan inilah kehidupan salafun saleh ridwanullah alaihim ajma'in, memberikan perhatian yang besar kepada suaminya. Karena memang dijanjikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika seorang wanita dia telah menjalankan kewajiban kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian dia melakukan ketaatan kepada suaminya, maka dia akan masuk ke dalam jannah dari pintu mana dia kehendaki. Sehingga ketika seorang wanita dia posisinya kehidupannya di dunia ini menginginkan jannatullah, menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya maka jannah wan nar itu ada di dalam rumahmu sendiri. yakni ada pada orang yang paling dekat denganmu, yaitu suamimu itu sendiri. Artinya ketika engkau menaati dia, ya, maka engkau akan mendapatkan jannatullah, dan ketika engkau durhaka kepadanya maka diancam dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita melihat bagaimana kehidupan para wanita yang mereka tidak seperti laki-laki yang bebas. Ya, terkadang kita melihat di dalam kisah-kisah kemarin bagaimana seorang wanita dia, yakni bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya bagaimana terluputkan beliau dari sebuah hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam yang beliau tidak mendengarnya dikarenakan bisabab tasannu wa tazayyun lir Rasul alaihi salatu wasallam, dengan sebab karena berhias memberikan khidmat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, dan bagaimana tegarnya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha yang beliau menjadikan mahar Islam bagi suaminya Abu Talha yang waktu itu masih musyrik, ya, sehingga tidak ada mahar yang lebih utama dibandingkan mahar Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Bagaimana berusaha memberikan kegembiraan kepada suaminya, dan bagaimana kehati-hatian dari Ummu Sulaim untuk memberitakan berita-berita yang bisa membuat suaminya bersedih atau yang bisa membuat suaminya itu, ya, mengalami duka ataupun kesedihan ataupun merasa berat. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, ketika anak laki-laki Abu Talha bersama Ummu Sulaim meninggal, ya maka Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran yang waktu itu mendapati Abu Talha sedang di majlis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana kebiasaannya bermajlis ilmu bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ketika anaknya meninggal, maka beliau tidak mengabari, ya, tentang keberadaan anaknya yang sudah meninggal itu. Ya, kemudian ketika Abu Talha datang bersama para sahabatnya, disuguhkan hidangan makan malam kepadanya. Kemudian Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran yang ini tidak bisa kita gambarkan, ya, kemudian beliau berdandan dengan sebaik-baiknya, dengan dandanan atau dengan penampilan yang tidak pernah dilakukan sebelum itu. Nah, tentunya semuanya itu dilakukan dalam rangka untuk meraih ridha Allah, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ya hebat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya jadikanlah mereka salafun salih ridwanul alim ajma'in sebagai pegangan ya pada kehidupan kalian ketika kalian mengarungi kehidupan berumah tangga. Jangan mengedepankan atifiyah, perasaan-perasaan emosional, apalagi menjadikan mereka para bintang-bintang film, para artis-artis, wanita-wanita yang fasik, orang-orang yang kafir kepada Allah sebagai kiblat bagi kehidupan kalian, sebagai teladan bagi kehidupan kalian. Na'udzubillah. Nah, kalian telah dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla agama Islam wa manhaj salaf ini, ya maka berusahalah untuk mengaplikasikannya. Berusaha walaupun tidak mungkin bisa sempurna, penuh dengan kekurangan karena kekurangan ilmu dan iman yang ada pada diri kita. Tetapi minimalnya kita telah berusaha dengan sungguh-sungguh, dan Allah Azza wa Jalla yang akan menghisab kita terhadap apa yang kita lakukan. Akhwati fillah wal ummahat, demikianlah memang ya peran seorang ibu ataupun peran seorang istri dan peran seorang wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam agama Islam. Dan betul-betul agama Islam ini memuliakan kalian, sebuah pemuliaan yang tidak diberikan oleh agama-agama yang lainnya. Yang seolah-olah agama-agama yang lain yang berusaha untuk menyamakan antara posisi wanita dan laki-laki, emansipasi wanita, kemudian mereka mengeluarkan wanita dari rumah-rumahnya, mempekerjakan mereka, membeli kecantikan mereka, ya pada hakikatnya itu adalah untuk merendahkan mereka itu sendiri. Ya, sehingga tidak ada jalan kepada kebaikan yang dengannya kalian akan mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla, kecuali jalannya dengan menjaga hukum-hukum Allah. Karena demikianlah wasiat Rasulullah SAW pada suatu hari kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan memberikan penjagaan kepadamu. Jagalah Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan penjagaan kepadamu. Maksudnya adalah jagalah hukum-hukum Allah, jagalah perintah-perintah Allah untuk kau kerjakan, dan jagalah larangan-larangan Allah untuk engkau tinggalkan. Ya maka engkau akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penjagaan Allah Azza wa Jalla meliputi dua hal. Penjagaan yang pertama adalah penjagaan Allah Azza wa Jalla terhadap urusan dunianya. Terhadap urusan dunianya, di mana Allah Azza wa Jalla akan menjaga badannya dari sakit, akan menjaga hartanya, akan menjaga kendaraannya, akan menjaga anak dan istrinya, manakala dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia ditimpa dengan sakit ataupun dengan penyakit, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga hatinya untuk senantiasa ridha, berikhtisab kepada Allah Azza wa Jalla, dikuatkan imannya, dikuatkan hatinya. Menjaga lisannya pula, ya dikuatkan, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari berkeluh kesah, tidak ridha dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah yang menimpanya. Dan Allah Azza wa Jalla juga akan memberikan penjagaan kepada jawarih, kepada anggota badannya itu, untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan murka kepada takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula ketika seseorang keluar dari menjaga Allah Azza wa Jalla, dia tidak menjaga Allah, melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Seorang istri dia durhaka kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, diperintah membangkang kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjaganya. Atau Allah Azza wa Jalla paling tidak penjagaannya itu berkurang sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan tersebut. Nah, dan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla adalah perbuatan kemaksiatan yang akan berpengaruh kepada
kepribadiannya, berpengaruh pula kepada jiwanya, ya berpengaruh pula kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, atau kepada suaminya, bahkan kepada kendaraannya sekalipun akan mendapatkan efek, mendapatkan pengaruh yang tidak baik karena sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh pemilik dari kendaraan tersebut. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Al-Jawabul Kafi, bagaimana dampak negatif dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nasihat juga untuk para suami. Ketika seorang suami dia berani melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, akan terlihatlah ya bagaimana seorang istri dia mulai berani kepada suaminya, bagaimana anak-anaknya pula. Nah, bagaimana urusan yang sebenarnya mudah akan menjadi sulit, bagaimana urusan yang sebenarnya ringan akan menjadi berat karena perbuatan kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penjagaannya kepadanya dengan sebab dia berbuat kemaksiatan kepadanya. Ini wujud penjagaan Allah Azza wa Jalla yang pertama, yakni Allah Azza wa Jalla akan menjaga urusan dunianya. Dan penjagaan yang kedua adalah Allah Azza wa Jalla akan memberikan penjagaan kepada agamanya. Allah Azza wa Jalla akan memberikan penjagaan kepada agamanya. Dan ini meliputi dua hal pula. Yang pertama, yakni Allah Azza wa Jalla akan memberikan penjagaan kepada hatinya dari berbagai macam syubhat, dari berbagai macam pengaruh-pengaruh yang bisa merancukan dan menyesatkan dia dari istiqomah, dari as-sirat al-mustaqim, dari jalan yang lurus. Ini ketika seseorang dia berusaha untuk menjaga Allah dengan penuh keikhlasan dan di atas sunnah, ittiba bi sunnati Rasul alaihi salatu wassalam, maka Allah Azza wa Jalla akan selamatkan dia dari penyimpangan. Allah Azza wa Jalla akan selamatkan dia dari kesesatan. Allah Azza wa Jalla akan selamatkan hatinya dari berbagai macam syubhat yang dengannya akan menjadikan dia tersesat. Karena apabila seseorang dia barakallahu fikum sudah condong memilih kepada kesesatan, memilih kepada penyimpangan dan punya kecondongan ke sana, maka apa balasannya? Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan, falamma zaghu wa zaghallahu qulubahum. Manakala mereka menyimpang, condong kepada penyimpangan, condong kepada kesesatan, azaghallahu qulubahum, maka Allah Azza wa Jalla semakin simpangkan, semakin sesatkan mereka, semakin sesatkan hati-hati mereka. Sehingga berhati-hati ketika seseorang berusaha untuk mukhalafah, menyelisih sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, menyelisih perintah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam, hendaknya mereka berhati-hati untuk tertimpa dengan fitnah atau tertimpa dengan azab yang pedih, siksa yang pedih. Nah, sebutkan di dalam ayat ini bagaimana seseorang ketika dia melanggar sunnah, melanggar perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan meskipun yang dilanggar itu adalah satu sunnah, maka berhati-hati kalian dari tertimpa fitnah atau tertimpa dengan azab yang pedih. Sehingga jangan sampai seorang suami ataupun seorang istri menjadi pendukung di dalam melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah, dan jangan sampai seorang suami dia melakukan kemaksiatan karena istrinya, dan seorang istri jangan sampai melakukan kemaksiatan kepada suaminya. Itu bukan solusi. Ya, terkadang seseorang ingin terlepas ya dari beban di dunia ini dengan menuruti orang-orang yang ada di dunia ini dan melakukan tindakan kemaksiatan kepada Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar. Bersabar. Nah,
Dan Allah Azza wa Jalla tadi penjagaan yang pertama di dalam urusan agamanya, Allah Azza wa Jalla akan menjaga hatinya dari berbagai macam pengaruh syubhat. Sehingga ketika datang syubhat kepadanya, maka orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diselamatkan dengan memahami bahwasanya itu adalah penyimpangan dan dia memiliki jawabannya. Dan dia bisa bermuamalah mensikapi syubhat-syubhat tersebut dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang yang ada penyimpangan, condong kepada penyimpangan, ada syubhat, ya, ke kanan dia ke kanan, ke kiri dia ke kiri, ke selatan dia ke selatan, ke utara dia ke utara. Mana yang paling kuat dari syubhat-syubhat tersebut? Tidak memiliki pegangan sama sekali dan tidak bisa bermuamalah dengan baik dengan berbagai syubhat yang menerpanya. Nah, Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menjaga jawarihnya, anggota badannya itu, atau sebelum masuk pada yang kedua, dan syubhat yang paling besar yang menimpa muwahhidin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syubhat yang akan menjauhkan dia dari akidah yang sahihah, yang akan menjatuhkan dia kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang banyak bertebaran berbagai macam media, baik maya ataupun nyata, cetak ataupun elektronik. Ya, berbagai macam syubhat-syubhat yang dikemas dengan begitu indah, yang ternyata di dalamnya mengandung pengerusakan terhadap akidah, terhadap tauhid, mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terkadang ketika kita tidak memiliki pegangan yang kuat, kita menoleh kepada syubhat tersebut. Kalau bukan karena pertolongan dan taufik min Allah Azza wa Jalla, bisa terbawa ke sana. Nah, sehingga semuanya itu tentunya diobati dengan cara kita mempelajari akidah, mempelajari tauhid, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, memperkuat iman. Nah, ahibati fillah yang kedua, di antara penjagaan Allah Azza wa Jalla terhadap urusan agamanya, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menjaga jawarihnya tersebut dari berbagai macam syahwat, yang ini merupakan fitnah yang kedua setelah fitnah syubhat yang pertama, ini fitnah syahwat yang akan menimpa jawarih seseorang, anggota badan seseorang, yang bisa menjatuhkannya kepada kemurkaan Allah, kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga jawarihnya, menjaga matanya dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga telinganya dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga lisannya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjagaan kepadanya. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di kisah Yusuf alaihi salam, di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh istri pembesar Mesir waktu itu dengan berbagai macam peluang yang luar biasa, berbagai macam peluang-peluang yang sangat memungkinkan, di mana posisi Nabi Yusuf waktu itu adalah posisi yang aman, karena beliau sebagai pelayan, ya, di rumah tersebut tidak ada yang curiga, dan waktu itu pintu sudah ditutup semua dan dia mendapatkan godaan, ya, dari seorang wanita yang cantik. Nah, bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Dan sungguh wanita tersebut berkeinginan kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf berkeinginan kepada dia
kalau dia tidak mendapatkan burhan, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Semuanya itu diberikan ketika Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang hamba yang diberikan keikhlasan, dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjaga hukum-hukum Allah. Beliau sebagai seorang nabinya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari fitnah syahwat. Nah, apalagi sekarang kita mendengar berbagai macam berita-berita bagaimana fitnah syahwat yang sekarang ini yang betul-betul menjadi fitnah yang banyak di antara kita kaum muslimin, bahkan salafiyin, ahli sunnah wal jamaah, yang mereka berfitnah dan terjebur ke dalam fitnah syahwat. Sehingga apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di antara penjagaan terhindar dari perkara yang seperti ini ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Di sini dengan kalimat al-qarabah. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan perbuatan zina. Nah, ini termasuk uslub yang luar biasa di dalam Al-Quran. Sehingga segala perkara-perkara yang bisa menjatuhkan ke dalam perbuatan zina itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah media yang asalnya itu adalah mubah, manakala perkara itu digunakan sebagai ajang perbuatan kemaksiatan, jadilah media itu adalah media yang muharram. Taruhlah misalnya alat komunikasi HP misalnya, sesuatu yang mubah tidak memiliki hukum kecuali kembali kepada orang yang memanfaatkan perkara tersebut. Kalau perkara itu dilakukan untuk perkara-perkara ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menyebarkan dakwah, memberikan nasihat, memperlancar jalur silaturahmi misalnya, maka dia mendapatkan pahala dari sesuatu yang mubah ini. Tetapi ketika dia memanfaatkan sesuatu yang mubah ini dalam rangka untuk berbuat maksiat kepada Allah, seorang suami, naudzubillah, dia bermudah-mudahan di dalam berhubungan dengan seorang wanita melalui alat komunikasi seperti itu, atau Facebook, ataupun media-media yang lainnya. Nah, wala taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan-perbuatan az-zina. Ya, sehingga ketika kita melihat bagaimana ketika mereka tidak memperdulikan perkara yang seperti ini, menganggap dirinya adalah seorang yang suci, seorang yang mampu, hanya bermain-main saja, bisa mengendalikan hawa nafsu, ya kemudian mereka pun bisa terjatuh ke dalamnya. Nah, sehingga kita peringatkan perkara ini, ya akhwati fillah wal ummahat wa ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk tidak bermudah-mudah ya dengan berhubungan dengan lawan jenis, tidak bermudah-mudah pula membiarkan seorang istri berhubungan dengan mereka. Ya, kita mendengar bagaimana kasus seorang wanita, dia atau seorang istri, dia kemudian lari dari suaminya, selingkuh, ya disebabkan karena berbagai macam media-media yang seperti itu yang dibiarkan oleh suaminya. Karena memang syaitan dia di dalam mengajak manusia sedikit demi sedikit, ya mereka begitu berambisi, semangat dan memiliki kesabaran menunggu, walaupun waktunya 10 tahun kemudian, ya tidak menjadi masalah. Nah, selama kalian masih hidup, maka terus menerus fitnah itu akan senantiasa menerpa. Dan sebagaimana barakallahu fikum fitnah yang seperti itu, pergaulan bebas, perbuatan zina menjadi fitnah yang merebak di negeri kita dan di negeri-negeri yang lainnya, kasus-kasus perselingkuhan macam-macam, ya maka hendaknya kita tidak merasa aman dari perbuatan-perbuatan mereka. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian terhadap sebuah fitnah, yang fitnah ini tidak hanya melanda, tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian.
Yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya makna fitnah di dalam ayat ini begitu luas, bisa dimaknakan sesuai dengan kondisi fitnah ketika itu. Ketika fitnah di masa itu adalah fitnah menyebarnya berbagai macam fitnatus syahwat, maka hati-hatilah terhadap fitnatus syahwat. Menyebarnya berbagai macam syubhat, hati-hatilah terhadap fitnatus syubhat. Ketika fitnah itu adalah fitnah tafarruq, berbagai macam perpecahan terjadi di mana-mana, maka berhati-hatilah kalian ahlus sunnah melakukan amalia-amalia yang bisa menjatuhkan kalian atau menjadi sebab terjadinya perpecahan baina ahli sunnah, ya di antara ahli sunnah. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kita sampaikan perkara yang seperti ini, dan ini adalah waqi' terjadi. Ya, bagaimana seseorang yang kita tidak pernah mencurigai dia bahkan terjatuh ke dalam fitnah syahwat, ya maka telah terjadi. Ya, bagaimana mereka dilanda dengan fitnah syahwat dan terjatuh ke dalamnya. Ya, nas'alullah salam wal afiyah. Ya, kita minta pertolongan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga mereka diberikan taubat oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla menerima taubat-taubat mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla ya juga memberikan pertolongan dan penjagaan kepada kita yang seandainya kita terjatuh. Semoga Allah mengangkat kita, membersihkan hati kita, dan menerima taubat-taubat kita semuanya. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka pada pertemuan ini, ya demikian mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya sehingga tidak kita baca kitab ini, ya kita manfaatkan tadi sela-sela waktu kita, ya untuk memberikan apa yang kita miliki, mengingat ya tugas kita adalah untuk saling memberikan wasiat di dalam al-haq dan dalam menetapi kesabaran. Ya, dan jagalah kehidupan berumah tangga kalian di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, dan jadikanlah salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in sebagai pegangan ya di dalam kehidupan kita mengarungi samudra kehidupan berumah tangga. Wabillahi taufiq, subhanaka bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.